Tidak ada yang salah dengan diriku, tapi yang salah adalah dunia ini. Adalah kuas terbaik yang aku temukan. Walaupun aku lupa siapa yang mengatakan itu, tapi itu adalah kalimat yang menjelaskan bagaimana kenyataan dari dunia ini yang dimana aku hidup di dalamnya. Seorang pekerja yang selalu ditegur oleh bos karena tidak bisa mengerjakan tugas padahal sebenarnya hampir mustahil dikerjakan tepat waktu. Seorang pemalak yang berdiri di sekitar gang gelap dan sempit menunggu orang lewat. Seorang adik yang selalu dibandingkan dengan kakaknya yang dianggap lebih baik darinya. Hasil yang bagus adalah yang terpenting, tidak peduli apapun dan bagaimanapun caranya. Semua itu hanya contoh kecil yang dapat mudah ditemukan. Masih banyak ketidakadilan yang dapat aku ceritakan, tapi aku hanya sebutkan apa yang aku rasakan dan sedang aku hadapi. Diminta bekerja lembur untuk membantu seseorang senior menyelesaikan tugasnya adalah suatu yang biasa dalam pekerjaan. Apabila ia berterima kasih dan bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan, aku tidak akan mempersalahkannya. Tapi yang aku rasakan sangat berbeda dari apa yang aku pikirkan. Karena keesokan harinya ternyata hanya aku yang bertanggung jawab, lalu dipecat dengan mudahnya karena hal yang mustahil itu. Saat di perjalanan menuju rumah, aku harus melewati gang gelap dan sempit untuk sampai ke rumah. Pukul 11 malam, hampir tidak ada orang yang lalu lalang di jalan itu. Harus pulang tengah malam itu sesuatu yang tidak aku sukai, karena saat pukul 10 malam ke atas selalu ada Albert, orang yang katanya memiliki wilayah ini. Ia selalu mengambil uangku dengan teman-temannya lalu memukuliku. Sampai di rumah aku berjalan langsung menuju kamarku, karena jika aku tidak melakukannya, orang tuaku pasti bertanya tentang apa yang terjadi hari ini. Apalagi aku baru saja dipecat, tanpa uang sisa, dengan wajah yang lembam. Aku menuju kamar, bersiap untuk tidur dan berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Wah, dasar bos sialan. Hanya karena aku yang mengerjakannya, mengapa hanya aku yang dipecat? Merevisi 120 halaman satu malam, lebih tepatnya 8 jam. Apa kau sudah gila? Harusnya kau memberi aku penghargaan karena menyelesaikan setengahnya. Mengapa jadi seperti ini? Setan dengan dunia ini. Lega. Di pagi harinya aku sarapan bersama kedua orang tuaku dan kakakku yang baru saja pulang. Di pagi harinya aku sarapan dengan kedua orang tuaku dan kakakku yang baru saja pulang bekerja. Seperti biasa, ucapan-ucapan kagum yang selalu aku dengar dari kedua orang tuaku kepada kakak sudah seperti dessert sarapan pagi untukku. Anak yang hebat karena menjadi lulusan terbaik sekolah. Anak yang hebat karena menjadi lulusan terbaik sekolah kepolisian dan menjadi kepala polisi kota di usia muda. Masa depan yang menjanjikan, itulah kakakku yang bernama Steve. Aku tidak membenci kakakku karena ia selalu membantuku apabila terjadi sesuatu, tapi rasa iri yang ada dalam diriku yang membuatku sulit menerimanya. Sebenarnya mendapatkan pangkat setinggi itu dalam waktu yang singkat tidak mudah, tapi berkat ayahku memiliki kenalan seorang yang penting di kepolisian, akhirnya kakakku mendapatkannya. Hasil adalah segalanya. Hasil bagus maka dipastikan prosesnya pun bagus. Mungkin itu adalah moto orang tuaku. Jika dikatakan aku kesal, tentu. Tapi aku rasa lebih baik membuktikannya daripada berkata sesuatu seperti mimpi. Siang hari yang panas aku mencari lowongan pekerjaan. Setiap perusahaan aku datangi. Tetapi tidak ada lowongan yang memerlukan pekerja baru. Hingga malam tiba aku belum mendapatkan pekerjaan. Itu membuatku cukup gelisah. Karena aku tidak memiliki uang lagi yang tersisa. Aku pun berjalan pulang untuk mengistirahatkan tubuhku. Di perjalanan pulang di gang sempit tempat Albert berada, aku melihat seorang wanita yang terlihat membawa kantung belanjaan yang sedang ditarik oleh Albert dan teman-temannya. Entah refleks tubuhku atau perasaan benci akan ketidakadilan, tanpa berpikir panjang aku berlari menuju Albert untuk memukulnya dan menghempaskan tangannya dari tangan wanita itu. Rasa lega karena wanita itu dapat melarikan diri cukup untukku.
Sejenak pandanganku menjadi putih dan tubuhku menjadi kaku. Suatu pukulan lurus menuju wajahku, diikuti dengan pukulan lain di seluruh tubuhku. Berakhir sudah. Menjadi pahlawan sampai akhir ternyata cukup keren. Itulah kata yang sempat terpikirkan olehku sebelum kesadaranku benar-benar hilang. Cahaya mentari yang terang membangunkanku di suatu ruangan. Ya, aku berada di rumah sakit. Cukup mengagetkan saat suster mengatakan aku koma selama 1 minggu, padahal aku rasa itu baru kemarin. Aku diberitahu jika hanya kakakku yang selalu berkunjung selama ini saat aku koma. Ia juga membayar seluruh biaya pengobatanku. Lain kali aku harus meminta maaf dengan benar. Sangat membosankan menghabiskan hari dengan berbaring di tempat tidur. Tapi karena aku baru bangun dari koma, aku tidak diperbolehkan banyak beraktivitas. Maka dari itu aku coba menyalakan TV untuk mencari sesuatu yang menarik. Sesuatu yang aneh adalah terdapat wajah Albert di TV dengan judul Korban Pembunuhan. Dikatakan bahwa 4 orang dibunuh di tempat 5 hari yang lalu. Setelah otopsi didapatkan seluruh korban dibunuh dengan pukulan benda keras di kepala. Polisi mengatakan bahwa pembunuhnya berasal dari kelompok rival dari korban yang membalas dendam. Seburuk apapun sifat Albert, aku merasa kasihan kepadanya, walaupun hanya sedikit. Yang kini aku rasakan adalah rasa lega karena aku merasa Albert pantas mendapatkannya. Lalu aku tiba-tiba berpikir bahwa dunia mulai sedikit lebih adil. Aku pun mencari berita yang lain yang mungkin terjadi seminggu kemarin. Aku pun mendapatkannya. Tampak suatu yang membuatku sedikit tersenyum karena wajah si bos sialan yang ada di berita kematian. Kematian karena kecelakaan 4 hari yang lalu ditabrak mobil. Hasil otopsi, korban mabuk lalu tertabrak mobil yang melaju dengan kencang. Entah mengapa aku tersenyum saat melihat berita-berita di TV. Apakah karena orang yang aku benci telah terhakimi oleh dunia ini? Atau karena merasa dunia ini sudah mulai adil? Pada sore harinya kakakku menjengukku. Dengan membawa makanan dan minuman, ia menceritakan kasus yang sedang ia hadapi. Tentang pembunuhan yang ada di kota ini. Kakakku yakin bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama, tapi ia tidak mendapatkan bukti untuk teori tersebut. Kami mengobrol hingga petang karena kakak masih harus bertugas untuk mencari pembunuh itu. Sebelum pergi, ia meminta aku untuk memaafkan ayah dan ibu karena tidak datang untuk menengokku. Walaupun aku kecewa tentang hal itu, tapi aku hanya membalasnya dengan senyuman. Karena aku sudah mengantuk, aku pun tertidur. Aku bermimpi sedang berjalan menuju rumah. Aku melihat kedua orang tuaku memasang wajah kaget, lalu mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Di tangan kananku aku sedang membawa kayu. Dan tiba-tiba aku ayunkan kepada keduanya. Mimpi apa ini? Lalu aku melihat kakakku yang membuka pintu rumah dengan wajah terkejut dan seperti mendekatiku. Aku seketika berlari keluar dengan cepat. Sampai di sebuah gudang aku memaksakan diri untuk bangun karena merasa mimpi ini terlalu nyata. Dengan berusaha sadar aku pun bisa terbangun dan ternyata aku terbangun di sebuah gudang. Seperti dalam mimpi. 15 menit aku meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi, ini nyata. Rasa sakit pada kepalaku membuatku berteriak keras. Terlihat bayang-bayang mimpi lain saat aku menutup mata. Terlihat Albert yang sedang mengobrol dengan teman-temannya. Aku pukul menggunakan kayu besar tepat di kepalanya. Aku pun memukul seluruh teman Albert. Lalu mimpi lain, aku melihat si bos yang sedang mabuk di jalanan kota. Aku mendekatinya lalu menggesernya ke jalanan. Seketika aku kembali terbangun karena melihat mimpi buruk itu. Dengan kepala yang masih terasa sakit, aku berjalan perlahan-lahan meninggalkan gedung itu. Aku mendengar teriakan seseorang, "Itu dia pembunuhnya, kejar!" Aku pun berbelok ke arah lainnya agar tidak terkejar. Inilah akhir perjalananku. Aku melihat kakak di depanku sambil mengarahkan pistol ke arahku. Karena aku rasa ini sudah berakhir, ku naikkan kedua tanganku.
Aku bisa melihat kakakku yang gemetar memegang pistol, dan aku mendengar polisi yang sudah sampai. Sambil berlari, aku memegang kayu mengarah kepada kakak, dan dor! Aku pun tertembak. Hanya kegelapan yang dapat aku lihat, tapi aku merasa cukup lega karena berakhir sebagai pahlawan, karena telah melindungi orang tuaku dari diriku yang lain.